Apa yang membuat kita diberkahi dalam hidupnya? Setelah tadi yang pertama stop overthinking, yang kedua belajarlah untuk konsisten. Apalagi berikut-berikutnya. Yang kita tahu orang akan semakin diberkahi dalam hidupnya kalau dia punya satu sifat ini. Apa sifat ini? Tamak akan rahmatnya Allah. Tamak bukan kepada dunia, bukan kepada harta semata. Maka teman-teman tamak sama rahmat Allah. Minta terus sama Allah. Satu doa yang teman-teman gak boleh lewatkan. Nabi itu pernah bilang, Nabi ngelihat di pojok ada orang sholat. Setelah sholatnya dia doa. Ini ada di buku kami di jilid. Saya punya tulisan buku saya judulnya Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat. Setiap pagi lagi dibahas, sekarang lagi bab 5 atau bab 6. Di situ ada kisahnya dalam hadis. Nabi ngeliat orang sholat di pojokan, laki-laki ini selepas sholat berdoa. Dia membuka dengan satu kalimat dalam doanya, yang kalau kita ikut membacanya, apa yang dia minta Allah ijabah, apa yang dia mohonkan Allah kabulkan. Apa kalimat pembukanya ya Rasulullah? Dia membuka dengan kalimat ya Allah. Dah, itu aja. Kalimat pembukanya apa? Ya Allah. Buka doa dengan ya Allah. Tapi yang jelas kalau ada di antara kita yang beban hidup terasa berat banget. Kita butuh untuk cari hidup yang berkah. Dan keberkahan itu salah satunya dijemput dengan ikhtiar. Enggak banyak overthinking, menikmati setiap proses. Dia baik sangka sama Allah dan dia tumbuh dalam lingkungan yang baik. Insya Allah tahun 2025 jadi tahun yang membuat kita terus jadi hamba yang disayang Allah. Terakhir sebelum tanya jawab, Nabi bilang kalian jangan mati kecuali baik sangka sama Allah. Nabi bilang la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian baik sangka sama Allah. Salah satu baik sangka adalah kalau saya meninggal insya Allah masuk syurganya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa tadi namanya Sayyidul Istighfar. Nabi pernah bilang langsung kalimatnya. Sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar. Yang tadi teman-teman baca semuanya. Lalu dia meninggal sebelum petang atau sebelum pagi. Allah jamin dia masuk syurganya Allah. Baca, amalkan, sebarluaskan. Namanya apa tadi? Sayyidul Istighfar. Baca ini sehari 2 kali kata Nabi. Pagi, petang. Insya Allah Allah kalau wafatkan kita di hari itu. Kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Gimana cara menyeimbangkan dunia sama akhirat? Seimbang itu berarti apakah timbangannya seimbang 50% 50%, tapi ternyata Allah ngajarin kita bukan seimbang. Allah nggak ngajarin kita seimbang ternyata.
Wabtaghi fima ataqallahud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Ternyata bukan seimbang. Karena bahkan kita kalau mau fair-fairan imbang, kita nggak imbang. Coba jujur-jujuran, sehari kita bekerja 8 jam, betul? Pertanyaan, apakah kita sholat juga 8 jam? Rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, rakaat pertama. Enggak. Sholat kita berapa menit? 10 menit. Zikir 5 menit, kali 5. 50-an menit, plus zikir 1 jam. 1 jam kita ibadah, 8 jam kita bekerja. Apakah itu disebut juga dengan imbang? Ternyata belum. Belum imbang kalau kita mau hitung-hitungan secara angka matematika 50%. Tapi ternyata kuncinya ada di kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Kalau kamu mau semua aktivitas duniamu bernilai berkah, convert dengan ucapan bismillah. Saya ngajar Ustadz, bismillah, saya niat ngajar. Saya dosen Ustadz, bismillah, saya niat ketemu mahasiswa untuk ngajar. Saya dokter gigi Ustadz, bismillah, saya ketemu pasien. Saya dokter apa Ustadz? Bismillah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, bismillah. Pagi melek langsung bismillah. Semua aktivitas dunia terkonvert. Jadi nilainya akhirat yang tinggi luar biasa karena ucap bismillah. Terus, gimana jadinya? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bukan dunia dan akhirat seimbang, tapi semua aktivitas dunia nilainya harus akhirat semua. Akhirat semua. Posting bismillah. Makanya coba teman-teman nanti sebelum posting ucap bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Klik, mudah-mudahan ini jadi umur kedua saya ya Allah. Klik, udah, bismillah. Semua nilai itu memang darul akhirah. Allah ngasih tahu, kamu tuh jadikan semua yang kamu lakukan nilainya akhirat. Baru kalimat terakhirnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dunia ambillah, jangan lupa sedikit. Artinya kalau saya naik gunung, Irfan bawa semua nih ya, itu mah gak apa-apalah kalau ketinggalan juga. Itu loh, ini akhirat, kamu semua akhirat ya. Kerja akhirat, bisnis akhirat, ngajar akhirat, dokter akhirat, insinyur akhirat, arsitek akhirat, semuanya nilainya tuh kamu convert ke akhirat ya. Dunia jangan lupalah, ya kalau dapat gak apa-apa, enggak masalah. Karena sesiapa yang kata Nabi, ini kata Nabi, man kana akhirah hammahu. Karena siapapun orangnya yang dia fokusnya mengejar cinta Allah dan ngejar akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya Allah kayakan. Tahu kalimat terakhirnya apa Nabi bilang? Nabi bilang, wa atathud dunya wa hiya ragimah. Kalau dia ngejar akhirat, dunia Allah datangkan tunduk terhina. Allahu Akbar. Semoga kita jadi hamba yang fokusnya adalah akhirat, dunia adalah wasilah. Dunia ini wasilah untuk kita maksimalkan meraih negeri akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin.